Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumin nahbati wal bi'tsah, amma ba'd. Faya ayyuhal akhibba wal akhibbat rahimakumullah. Di pagi hari ini atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita diperkenankan untuk mengkaji salah satu bagian daripada ilmu al-aswad. Setelah kemarin kita berkutat masalah tanghim dan sebagainya, bagaimana fungsinya di dalam makna dan sebagainya. Sekarang kita kaji bagian yang lain tentang al-fawasil as-sautiyah, bahwa al-fawasil as-sautiyah ini juga mempunyai efek makna sebagaimana at-tanghim yang kita bahas. Al-fawasil as-sautiyah mustalahun nutlikuhu nahnu ala majmu'atin minadz-dzawahir as-sautiyah allati tusakkilu dzawahir ukhra kana berwat tanghim talwinan musiqiyan khasan bil mantuq. Fawasil sautiyah ini adalah merupakan istilah yang kita pergunakan untuk menamai beberapa fenomena suara. Fenomena suara itu ada yang berupa tanghim, turun naiknya suara, atau berhenti atau terusnya suara. Karena ketika dibaca berhenti mempunyai makna tertentu, apabila diteruskan juga mempunyai makna. Jadi ini termasuk berhenti atau terus itu termasuk fonem yang membedakan makna. Oleh karena ada kaitannya dengan makna, maka ini merupakan bagian daripada struktural kebahasaan, di mana fenomena-fenomena suara ini membentuk fenomena yang lain seperti naber. Naber itu apa? Naber itu stres penekanan suara, atau at-tanghim intonasi, turun naiknya suara. Kalau stres itu seperti kata dars, kalau tidak kita tekan maka yang menulis satu orang. Tapi kalau ditekan kata dars, kalau ditulis ada alifnya, itu mempunyai yang menulis adalah dua orang. Nah, jadi penekanan dan tidak itu merubah makna. Oleh karena itu maka stres atau penekanan ini termasuk salah satu daripada fenomena fonem. Ya. Talwinan musiqiyan khasan bil mantuq, dan itu merupakan satu warna, satu macam lagu, turun naiknya suara, stop atau terusnya yang terucap. Sebab kalau ditulis tidak nampak. Kalau ditulis tidak nampak. Yuhaddidu tabi'at tarkib wa ma hiya tahu wa dilalatahu. Dan naber atau tanghim atau stop atau pause, saktah atau waqfah, itu semuanya membentuk satu struktur tertentu. Hadil fawasil hiyal waqfah. Apa yang dikatakan fawasil itu adalah al-waqfah,
stop, berhenti. Kalau saya baca misalnya kalla matni, beda, gegerku encok. Tapi kalau saya teruskan kalla matni, dia perempuan berbicara sama saya. Jadi itu sangat-sangat merubah makna. Baik itu di stop, ambekan, atau diteruskan, itu sama-sama merubah makna. Atau sakta, paus, wal istiraha, atau istirahat, tidak ngomong dulu, diberhentikan sejenak. Au akhdun nafsi, atau mengambil nafas, bacanya bukan akhdun nafsi itu ya, akhdun nafasi, karena nafas itu napas, bukan. Kalau jiwa nafas, kalau nafas napas, jiwa. Nah, jadi sukun itu, huruf mati itu merupakan fonem karena merubah makna, karena bergantian dengan fathah a. Kalau nafas a berarti nafas, kalau nafas berarti jiwa. Nah, di sini fonem yang merubah makna dia. Wa kullu hadzatu khatarin wa balin fi sihatil ada as-sauti wa tajwidihi. Baik itu istirahat sejenak, sakta, paus, atau waqfah, atau diteruskan, atau mengambil nafas, itu semuanya mempunyai hal-hal yang penting. Khotorun itu bahaya atau penting. Fi sihatil ada as-sauti wa tajwidihi wa fi takhlil an-nahwi wa dilali ditarakib. Dan itu semuanya sangat penting di dalam menganalisis nahwu, semantik, atau struktur. Wa yartabitul ada as-sahih li hadil fawasil irtibatan wathiqan bi unsuraini muhimmaini min anasir tausil al-lughawi. Awwaluhuma hay'atut taraqib wa ma tantadimuhu min qawaida wa ahkamin tuhaddidu naw'iyataha wa khawasa nahwiyah wal khawas an-nahwiyah huna mustalahun am yusiru ilal khawas as-sautiyah wa sarfiyah wa tarkibiyah al-muqarrara fi nadmi hadhil mustawayat wal muttafaq alayya nadharan wa tatbiqan. Pengucapan yang benar yartabitul ada as-sahih, baik itu dipisah, diteruskan, stop, sejenak, ngambil nafas, itu semuanya fawasil. Irtibatan wathiqan bi unsuraini muhimmaini min anasir tausil al-lughawi, itu sangat-sangat erat hubungannya dengan dua unsur yang penting dari unsur-unsur keberlangsungan pengucapan kebahasaan. Apa itu keduanya? Awaluhuma hay'atut taraqib wa ma tantadimuhu min qawaida wa ahkamin tuhaddidu naw'iyataha wa khawassaha an-nahwiyah, yaitu baik ngambil nafas, baik stop, baik diteruskan, itu semuanya membentuk satu struktur hay'atut taraqib wa ma tantadimuhu min qawaid, dan juga mengandung kaidah, mengandung kaidah. Suara ditinggikan, Ja'a Muhammad, dengan Ja'a Muhammad beda. Padahal kalau ditulis seperti podoai, Ja'a Muhammad, Ja'a Muhammad, diucapkan berbeda, maknanya berbeda. Kalau Ja'a Muhammad dengan suara yang tinggi, akhirnya itu istifham, takon. Tapi kalau Ja'a Muhammad biasa saja dengan datar, itu memberitakan, takririyah. Nah, itu aja kalau ditulis sama. Tapi yang membedakan adalah unsur-unsur suara. Jadi unsur suara itu membentuk makna. Karena membentuk makna,
karena hal-hal yang dikaitkan dengan makna itu semuanya adalah struktur. Makanya fonetik seperti ilmu tajwid tidak masuk ilmu bahasa karena tidak berkaitan dengan makna, karena berkaitan dengan pengucapan, bagaimana diidghamkan, bagaimana dimumatsalah dan sebagainya. Jadi tinggi naiknya hay'atut taraqib itu semuanya merupakan kaidah wa ahkam tuhaddidu nau'iyataha wa khawasan nahwiyah, dan dapat menentukan macam atau karakteristik nahwunya. Apa karakteristik nahwu itu? Ta'ajjub, istifham, takririyah, itu semuanya membentuk macam-macam struktur, khawas, karakteristik. Wal khawas an-nahwiyah guna mustalahun am yusiru ilal khawas as-sautiyah wa sarfiyah wa tarkibiyah al-muqarrarah fi nadmi hadil mustawayat. Istilah al khawas an-nahwiyah, karakteristik nahwu, itu berada dalam strata fonologi, suara, atau lebih besar lagi sorof, morfologi, atau membentuk gugusan nahwu, bahkan lebih lagi gugusan semantik, makna. Itu semuanya bermakna dan bersistem. Wal muttafaq 'alaiha nadharan wa tatbiqan, dan itu sudah menjadi kesepakatan sebagai teori ataupun sebagai pengeterapan, tatbiqan. Wa min thamma kana lana ala majara al-urub inda ba'dim an musammiya hadzal unsur al-awwal qawaidul lughah. Itu semuanya yang kami jelaskan di atas tadi, itu dinamakan an musammiya hadzal unsur al-awwal qawaidul lughah, dinamakan qawaid al-lughah. Nah, nahwu qawaidnya itu mubtada, khobar, ya, tamyiz, hal, badal, naat, man'ut. Itu kalau qawaidnya dalam nahwu. Kalau qawaidnya dalam fonologi, suara, iki fonem, ya, ini membedakan makna. Nah, dalam sorof ini awalan, ini akhiran, ini sisipan. Nah, ini misalnya kotoa menjadi in kotoa, tambahan in berarti itu mutawaa. Misalnya waladun diberi sisipan al menjadi al walad, ini makrifat. Nah, misalnya itu semuanya sorof. Itu semuanya sorof. Ya, ini kolamun, ono kolamani, kemudian menjadi aklam. Akar katanya kof lam mam, kof lam mim, misalnya. Itu sorof semuanya. Kemudian kalau nahwu membentuk bab-bab tersendiri. Bab mubtada, bab khobar, bab fi'il, bab fa'il. Karena ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bab nahwu dengan bab-bab yang lain, bab yang satu dengan bab-bab yang lainnya. Yang secara umum semuanya itu disebut gramatikal. Jadi gramatikal itu bukan nahwu aja, tapi ada juga fonem, ada juga morfem, ada juga nahwu, sintaks, ada juga semantik dan sebagainya. Yang disebut dengan qawaidul lughah atau grammatical rule. Itu yang pertama. Jadi ada struktur-struktur. Yang kedua, tsanihima al makna alladhi yufsihu an hadza tarkib aw dzat. Innal unsuraini mutalazimani sihhatan wa fasadan. Fa idza sahhat tarkib sahhal makna
wal aqas bil aqas tamaman id la yutasawwar ayat ta'arudha. Al makna alladhi yufsihu afsaha yufsihu itu aqraba yuqribu, mengungkapkan. Yang kedua, makna yang mengungkapkan tentang struktur. Apa? Seperti yang saya terangkan kemarin, ada makna mujami, ada makna wadhifi. Nah, ini makna yang diungkapkan oleh struktur, inilah yang dinamakan makna fungsional. Al makna alladhi yufsihu an hadza tarkib. Makna struktur itu apa? Fa'il, pelaku, maf'ul bi, objek, hal, naat, itu semua seterusnya. Itu makna fungsional. Jadi ada makna mufradat, ada makna fungsional, dan yang terakhir lagi secara pragmatikal yaitu makna konteks. Makna konteks. Makna konteks itu sangat-sangat maknanya tergantung dari konteksnya, sekalipun sama. Al-an as-sa'atu tsaniyata asra lailan. Sekarang sudah jam 12. Itu bisa dimaknai macam-macam. Kalau ada yang tanya, Ustaz jam berapa sekarang? Sekarang jam 12. Baik. Itu berarti memberitakan, menjawab. Tapi kalau ada tamu kok enggak pulang-pulang. Lihat jam ini. Sekarang sudah jam 12. Itu artinya pulang awakmu ini sudah malam, waktunya tidur. Nah, jadi di sini peran konteks. Jadi makna itu sangat-sangat tergantung dengan konteksnya. Fa idza sahhat tarkib sahhal makna. Nah, kalau strukturnya sahih, maka maknanya sahih. Ini yang disebut oleh Khalil Amayirah, ya, salimul makna dan salimul mabna. Salimul mabna itu berarti strukturnya benar secara gramatikal, maka maknanya pun juga sesuai dengan makna gramatikal. Itu salimul mabna. Wal aqas bil aqas tamaman id la yutasawwar, tidak dapat dibayangkan an yata'arada at-tarkib al-muntadib lil qawaid as-sahiha ma'al makna al-murad. Tidak bisa dibayangkan bahwa struktur yang tersusun itu dengan qawaid yang sahihah bertentangan dengan makna al-murad. Bertentangan dengan makna al-murad. Naam, qad taqaddama ba'du tarkib as-sahiha furosan atau tuqaddimu ya. Qad tuqaddimu ba'du tarkib as-sahiha furosan awsa lima anim siyaqiyah. Di lima anim siyaqiyah. Makna siyaq. Apa makna siyaq itu? Makna konteks. Jadi makna itu tidak saja tergantung kepada mufradatnya dan tidak tergantung pada struktur atau susunannya. Tapi di situ ada makna lagi yang mempengaruhi, yaitu disebut dengan makna siyaqi, ya, makna konteks gitu. Ya. Qad tuqaddimu ba'du tarakib as-sahiha furasan awsa. Ada beberapa struktur secara nahwu benar itu memberikan kesempatan yang lebih luas bagi makna-makna konteks yang bermacam-macam. Walakinnaha jami'an tata'azaru fi bayanil maknal kulli lil mantuq. Tata'azaru itu berkolaborasi, bekerja sama, ya, bekerja sama di dalam memberikan makna secara komprehensif, secara menyeluruh. Saya ingat dalam Tibyan fi Ulumil Quran bahwa Umar ibn Khattab
radhiyallahu taala anhu membawa Ibnu Abbas ke satu majelis yang di situ banyak para sahabat yang ikut perang Badar. Jadi kalau yang ikut perang Badar itu berarti sahabat-sahabat yang hebat-hebat. Banyak para sahabat tidak rela, gak enak hatinya Umar itu nggawa arek cilik jenenge Ibnu Abbas. Kemudian para sahabat itu ditanya oleh Umar bin Khattab, apa makna idza jaa nasrullahi wal fath, dan seterusnya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana ghaffara. Tawwaba ya, Ghaffara istighfar. Iya tawwaba keliru. Dijawab oleh para sahabat, ya maknanya kalau sudah masuk Islam semuanya kita harus banyak membaca istighfar, baca subhanallah dan sebagainya dan seterusnya, sebagaimana makna kulit daripada ayat ini. Kemudian Umar bertanya pada Ibnu Abbas, apakah itu maknanya ya Ibnu Abbas? Oh tidak, itu berita memberitakan Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad bahwa sebentar lagi Nabi Muhammad akan meninggal. Sebab orang-orang sudah masuk Islam, kemenangan sudah sampai, maka tugas daripada kerasulan itu selesai. Nah, jadi ayat ini memberitakan bahwa Ibnu Abbas Nabi Muhammad SAW akan meninggal. Nah, jadi ini makna konteks apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Tidak aja sekedar makna apa namanya, makna kalimat yang dohirnya, tapi ada makna batinnya. Ini makna konteksnya. Podo ae sampai wong misalnya kalau ada tamu, kemudian kita bilang sayang zilul almator ba'da qalil, akan turun hujan sebentar lagi. Itu bisa maknanya banyaknya mendung kate hujan, sekate lapo sudah. Tapi maknanya yang sesungguhnya bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Iku mulia awalnya gak mudanan. Jadi ini ada, kalau dalam kajian pragmatik itu ada kalam mubashir dan kalam ghairu mubashir. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Walakinnaha jami'an tata'azaru fi bayanil maknal kulli lil mantuq. Maka semuanya bekerja sama untuk menjelaskan makna yang terucap. Wa huna ta'ti al-fawasil as-sautiyah ma'a dhawahir sautiyah ukhra katanjim masalan. Maka disinilah ketika meluncur kalimat dari mulut ada yang berhenti, kadang-kadang berhenti al-fawasil as-sautiyah ma'a dhawahir sautiyah ukhra katanjim masalan. Kalimat yang muncul itu diikuti dengan musik, ada lagunya yang disebut sebagai intonasi. Itu merupakan amilan muhimman, faktor yang penting fil ifsah an hadhil makna asyafiyah. Itu merupakan faktor yang penting di dalam menjelaskan makna-makna konteks. Misal dzalika qaulu ta'ala wa ja'alu lillahi syuraka al-jinni wa khalaqahum berapa itu? Karena khalaqat ya. Wa khalaqahum ya. Iya.
Wa ja'alu lillahi syuraka al-jinni wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin biwairi ilm. Quri'at kalimatul jin bin nasab fi riwayah wa bil rafa fi riwayat ukhra. Jadi ada yang meriwayatkan wa ja'alu lillahi syuraka nasab syuraka al-jinna atau ada yang al-jinnu fi riwayatin ukhra. Wakil tal qira'ataini sahihah binisbah li makna al-kulli lil ayatil karimah. Fa nasab ala anal kalimah badal min sabiqiha al-mansub aw hiya maqulun bihi awal muakhar wa suraka. Suraka kalau dibaca wa ja'alu lillahi suraka al-jinna itu berarti badalnya suraka. Ya. Mereka menjadikan Allah itu mempunyai partner-partner, teman-teman. Suraka. Apa suraka itu? Al-jinna dibaca nasab. Bener Yohan. Ada lagi yang membaca wa fi riwayah bil rafa fi riwayatil ukhra. Ada yang membaca dengan rafa. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jinnu. Mutu apa itu rafa? Wakil tal qira'ataini sahihah binisbah lil makna al-kulli. Dibaca fathah al-jinna awal jinnu, semuanya pada bener ya. Dalam kaitannya makna secara keseluruhan. Makna secara keseluruhan. Fanasab ala anal kalimah badal min sabiqihal mansub au hiya maqulun bihi awal muakhar wa suraka maqulun bihi tani muqaddam wa min tamma la fasla bainahuma fil nutqi wa rafa ala ana khabar li mubtada mahdhuf khabar wal jinnu khabar wa la hadha yaqtadi an nutqu as-sahih sakta khafifah baina satril ayat ay baina kalimat suraka wa kalimatul jin wa alamatuha fil kitabah al-fasila. Oh ana koma fasila. Jadi macane ini wa ja'alu lillahi suraka jinna. Enggak, terus ikutan. Wa ja'alu lillahi suraka al-jinna. Kalau dibaca itu berarti partner-partner Allah itu terdiri dari para jin-jin. Kalau dibaca sakta, wa ja'alu lillahi suraka al-jinnu khabar. Mubtada atau khabar. Mubtadanya maksud. Maka dibaca harus berhenti. Koma. Wa ja'alu lillahi suraka al-jinnu wa khalaqahum dan sebagainya. Jadi kapan dibaca fawasil, koma, waqfah, sakta, kapan dibaca terus sebagai badal. Nek badal kan terus. Suraka al-jinna. Wa min thamma la fasla bainahuma fil lutqi, maka tidak bisa dipisah. Wa rafa ala ana khabar li mubtada maqduf wa ala hada yaqtadi an nutq as-sahih sakta khafifa. Nah, kalau dibaca mubtada khobar ya, baca khobar, rafa ana khobar, mubtadanya mahdhuf, maka harus berhenti bacanya suraka baru al jinnu. Tapi kalau badal suraka al jinna. Ai baina kalimat suraka wa kalimatul jin wa alamatu wa fil kitabah al fasilah, nek ditulis iku koma. Nah, jadi ada kapan sakta, kapan dibaca terus, itu juga merubah makna, tapi tidak merubah makna secara keseluruhan. Walinan takil al-an ila bayan mujas li kaifiyati tadbiq hadhil fawasil fil kalamil mantuq wa bayan wa dhaifiyah fil fahmi wal ifham wa tahlil dan tarakib
tahlilan nafwiyan taqyid. Pertama adalah waqfah, stop. Kapan stop? Wala taqulul waqfa wala tatahaqqaqu illa inda tamamil kalam fima benahu wa maknahu. Wa na'ni bidzalika an takuna binjatul mantuq mu'allafa wifqan liqawaidil lughah wa mansuqah wa hadatiha wa mansuq wifqan liqawaidil lughah mu'allafatan wifqan liqawaidil lughah wa mansuqatan. Mansuqah itu dari kata-kata nasak. Nasak itu sistem nadom. Manduma atau mansuqah wa hadatuha. Naibul fa'ilnya wa hadatuha. Mansuqatan wa hadatuha. Ya, tertata unit-unitnya. Finat min khas yutabiqul makna al-maksud wal gharad al-matlub bi hasabi dzuruf wal hal. Yang mana sistem-sistem ini sesuai dengan makna yang dimaksud. Wal gharad al-matlub bi hasabi dzuruf wal hal, menurut situasi dan kondisi yang ada. Wal qaidah an ta'tiyal waqfa al kamila musahibatan bi nagmatin habithah. Biasanya dalam kaidah yang namanya stop, berhenti bicara, itu dibarengi musahibah bi nagmatin habithah, dengan suara ke bawah, dengan intonasi ke bawah. Dalilan ala tamamil kalam. Lagu yang menyertai kalimat sempurna itu diakhiri dengan nada ke bawah. Wa ramzuha fil kitabah an-nuqtah, titik, ada titik. Wa hadhiyal hal fil jumal wa taraqib at-taqririyah. Itu biasanya terjadi dalam kalimat berita, takrir, memberitakan. Wa ahyanan ta'ti al-jumal al-istifhamiyah muntahiyah biwaqfa au ma yusbihu dzalik walakinna waqfa minahun khas. Tapi kalau kalimat tanya itu diakhiri dengan stop, tapi waqfa minahun khas, mempunyai macam yang khusus. Inna mujarrad fasila sautiyah nutqiyah koma au qul inna waqfa mu'allaqah, atau stop tapi masih tergantung. Irtibat soal bima yutimuhu wa yukammilu maknahu wa wal ijabah anhu. Biasanya merupakan jawaban berita, dan kalimat tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan. Biasanya diakhiri dengan waqfa yang turun nadanya. Wal ada an yusar ila hadzal mithal wa nafi fil kitabah bi ramzi, ada tanda tanya biasanya. Alamatul istifham bi nihayati soal bin nuqtah. Bi nihayatil ijabah al mutammimah lirisalah mabnan wa makna. Jadi stop itu fungsional sekali. Waqfah, yang artinya waqfah. Kalau dalam tulisan itu ditandai dengan koma atau titik. Dan diakhiri dengan intonasi yang ke bawah, landai, tidak ke atas. Tidak ke atas. Jadi waqfa itu juga mempunyai fungsi merubah makna. Merubah makna. Waqfa.
misalnya kata-kata al-matarul ghazir. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, kaifal nazal matar bil amsi, Anda jawab al-matarul ghazir itu dengan stop turun. Lain lagi kalau misalnya al-matarul ghazir itu tanya, ya, padahal tulisannya sama, istifham malah. Istifham. Itu sangat-sangat mempengaruhi waqfa, kapan waqfa, kemudian adanya melandai dan sebagainya. Di mana posisi waqfa itu? Mawaqi'ul waqfat. Laisa minas sahli tahdid mawaqi'il waqfat wa hasri amthilatiha bi suratin kamilah aw nihayah. Tidak gampang menentukan tempatnya waqfa itu dan memberikan contoh-contohnya secara sempurna. Padhalika amrun yas'ubul ityan bi amalian. Sebab hal tersebut merupakan sulit untuk dikemukakan, untuk didatangkan secara praktis. Li anal waqfat sahihah murtabito asadu irtibatin bisuari tarkib wa nu'iyatiyah. Sebab waqfah, stop yang benar itu bertalian, berhubungan dengan bentuk-bentuk struktur. Apakah strukturnya takririyah, memberitakan, atau kosual, atau tota ajubiyah, ya, bisuari tarokib wa nau'iyatiha, dan macam-macamnya, wa ma'aniha al-muntadimalaha, dan maknanya makna istifham atau makna ta'ajub atau makna takririyah. Wa ma aktsara hal tarokib wa ma aktsara ma'aniha. Alangkah banyaknya struktur-struktur ini dan banyaknya makna-maknanya. Wa bil khassa inda muraatil maqamat wa siyaqat al-ittisali lil kalam. Khususnya kalau kita hubungkan dengan memperhatikan maqam situasionalnya, konteksnya, konteks komunikasinya. Wa maklum anna hadhil maqamat wa siyaqat la hududalaha al-itlaq. Bahwa situasi atau konteksnya itu tidak ada batasnya secara mutlak. Idh hiya murtabita bi ahwalil mutakallim wa sami' wa ma yalufuhuma min awdaq thaqafiyyah wa ijtima'iyyah wa nafsiyyah. Sebab yang namanya konteks itu bertalian, berhubungan dengan bagaimana keadaan si pembicara, bagaimana si audien, pendengarnya, dan apa yang meliputi keduanya. Wa ma yalufuhuma, lafa yalufu, dan yang meliputi keduanya. Apa yang meliputi keduanya itu? Ya budaya, audak, thaqafiyah, kemudian sosialnya, wa nafsiyah, psikologinya. Wa na'udu ila ma badat nabi. Manakul al-waqfa as-sahihah la takunu wa la tatahaqqaq illa, kita mengambil kalam fil mabna wal mabna, bahwa waqfa yang benar itu tidak terdapat, tidak terwujud kecuali kalimat tersebut sempurna. Wa hadhiyal qaidah ad-dhabita wa ya mi'yar alladziina tamidu shalihan bil amal bi hadza sya'ni. Dan ini merupakan kontrol dan merupakan standar bagi kita bahwa hal tersebut bisa dilakukan dalam hal ini. Wa ma'adzalika yumkinu lana ilqa'ud daw ala hadhil mawaqi' bi tariqin salbi, ay bi dzikri amthilatin mimma la yajuzul waqfu alaihi. Tetapi kita coba diberikan satu contoh jalan yang negatif, artinya yang tidak boleh di stop. Ya, yang tidak boleh di stop berarti yang lainnya boleh stop, gitu loh.
Itu namanya bitorikin salbi. Ai bidzikri amtsilatin mimma la yajuzul waqfu alaihi. Yaitu dengan jalan mengemukakan sesuatu yang tidak boleh berhenti, harus terus. Berarti yang lainnya berhenti, boleh berhenti selain hal-hal ini. Yang pertama, la tajuzul waqfa aw sakta fi katsirin minat taraqib. Tidak boleh berhenti atau pause banyak struktur. Wa hiya wa innati anil khasr wal istiqsa yumkinuna taqdim namadij minha al mujarrad litawdih. Ya, sekalipun demikian coba kita kita kemukakan model-modelnya. Yang pertama, la tajuzul waqfatu kama la tajuzu sakta aidan bainal mudhaf wal mudhaf ilaih. Kalau kalimat itu mudhaf dan mudhaf ilaih, jangan diwaqfah. Misalnya ustadzul madrasah, jangan ustadz al madrasah, jangan, tidak boleh itu waqfah. Tapi yang lainnya boleh. Jadi dalam hal mudhaf dan mudhaf ilaih itu tidak boleh stop, tidak boleh sakta. Ini cara negatif gitu. Ini cara negatif. Tahu cara negatif sampai? Ya. Jadi disebutkan yang tidak boleh, berarti yang lainnya boleh. Podo kambek pidato nih Hasyim Muzadi itu loh. Nek sekolah Muhammadiyah itu ada tulisannya di sekolah SMA Muhammadiyah, sekolah SMP Muhammadiyah. Lah nek sekolahnya NU ya kok, sing gak ada tulisannya ngono. Kaum lah itu torikun salbi namanya. Iya. Iya, tuh. Jadi ini sekolah, ini perguruan tinggi Muhammadiyah, itu boleh Muhammadiyah. Nek NU ya kok, sing gak ada tulisan. Itu namanya torikun salbi. Cara dinegatifkan. Ini juga begitu, ya. Kalau mudhaf dan mudhaf ilaih itu tidak boleh disakta, tidak bisa. Diwaqfah tidak bisa. Wa kadzalikal hal bainal fi'il wa fa'il. Tuh. Antara fi'il dengan fa'ilnya ada jaa al-walad dengan jaa al-walad ada satu. Kama la yajuzul faslu bainahuma wa bainal maf'ul. Begitu juga dengan maf'ul B-nya. Tidak dipisah. Antara fi'il, fa'il, maf'ul B. Nah, setelah maf'ul B disakta enggak apa-apa. Yang tabiqu hadza bitamami ala taraqib al-mukawwana min adawat al-khassa wa madkhuliha. Wa na'ni bi hadhil adawat tilka allati tu'athir fi madkhuliha min haitsul i'rab wal makna aw kilahuma. Ada huruf-huruf yang masuk pada kata-kata tertentu seperti kana, inna dan sebagainya. Itu innallaha, inna berhenti kemudian Allah enggak bisa, itu langsung. Itu antara al-adawat wa madkhuliha. Madkhul itu yang dimasuki. Jadi al-adawat huruf-huruf yang masuk pada kalimat yang lain. Nah, dengan kalimat yang lain yang dimasuki ini tidak boleh disakta. Kama huwal khal fi hurufil jar ma'al asma. Huruf jar fil baiti jangan dipisah fi dengan al bait. Wa adawatun nasbi lan yasbiro, lan dengan fi'il mudhari'nya yang mansub, jangan. Atau lam dengan yang fi'il mudhari'nya yang jazm. Adawatul istisna dengan mustasnanya jangan. Adawatun nafri wal istifham ma'a ma tadkhulu alaihi minal asma' wal af'al. Ada huruf istifham, ada ya huruf-huruf istifham atau huruf-huruf nafi dengan yang dimasuki itu tidak boleh dipisah. Fahadit taraqib wa nahwa la yajuzul faslu baina unsuraiha bi waqfa aw sakta bi halin min al ahwal. Itu tidak boleh dipisah dengan waqfah. Lama kana lil waqfa aw sakta baina ismil isyarah wa badalihi atau ataf bayan.
al-muhalla bil alif wal lam tidak boleh diwakfah antara isim isyarah dengan atof bayannya. Atof bayan tapi dengan syarat yang ada alif lamnya. Sebab setiap isim isyarah yang masuk pada isim yang ada alnya, maka isim tersebut menjadi musar ilaih atau atof bayan, atau nek gelem nyebut atof bayan sebagai badal. Misalnya hadhihi as-sajaratu itu jadi satu. Hadhi dengan sajarah, sebab sajarahnya ada alnya toh, ya. Jadi setelah isim isyarah kemudian diikuti oleh isim yang ada alnya, itu tarkibnya, strukturnya menjadi musar ilaih atau badal atau atof bayan. Maka antara hadhihi dengan as-sajarah tidak boleh dipisah. Hadal bait juga tidak bisa dipisah. Tapi kalau tidak ada alnya boleh hadza baitun, hadhihi sajaratun, karena tidak ada alnya. Karena tidak menjadi musar ilaih. Tapi mubtada khobar. Seperti ayat dzalika dengan alkitabnya jangan dipisah. Dzalikal kitabu la raiba fi, maka dzalikal kitabnya harus kenceng. Tapi kalau dipisah boleh, asal dzalikanya menjadi mubtada, maka kitabnya menjadi khobar. Dzalika alkitabu la raiba fi, boleh. Tapi kalau dibaca dzalikal kitab, khobarnya mana? La raiba fi, khobar jumlah. Ala qiraati man ja'al kitab badalan wal khobar jumlah la raiba fi. Khobarnya mana? Kalau dzalikal kitab mubtada, la raiba fi-nya menjadi khobar. Haitsu yantahi tarkib kulu bi waqfah, sehingga ada waqfah. Dzalikal kitabu la raiba fi, waqfah. Dalilan ala tamamil kalam, itu menunjukkan kalau di waqfah dzalikal kitabu la raiba fi, itu menjadi sempurna sudah. Kalimat sempurna. Amma idza kana ismul isyarah matluwan bi khabarihi al mukhalla bil alif wal lam faqad tahdutsu sakta khafifah lidilala ala ahmiyatil khabar wa tafarrudihi bi madmunihi kama fi qouli ta'ala dzalikal kitab, ada waqfah tapi ringan. Dzalikal kitab la raiba fi, waqfah khafifah. Ismul isyarah matluwan, atau matluwan itu. Tadi kata-kata tala yatli berikutnya. Matluwan berikutnya, matluwan. Matluwan bi khabari mukhalla bil alif wal lam. Boleh dibaca gini ya, dzalika kitabu la raiba fi. Jadi banyak itu macam-macam itu. Seperti bukunya Kamal Bisir yang lain di Rosat Lughawiyah.
Hudan lil muttaqin. Apa terusnya? Dari bulan Megalika kita berlari bagi hudan lil muttaqin aladina ya. Ini bisa macam-macam dibaca dari kamu tada Alkitab di Mubarno boleh, tapi di sini harus ada waqfah khafifah. Waqfah tapi jangan terlalu waqfah. Zalikal kitabu, ini khobarnya khobar. Ini mubtada, ini khobar. Tapi waqfahnya di sini harus ada waqfah, tapi waqfahnya khafifah. Atau menjadikan badal musyari ilainya. Ini semuanya mubtada. Zalikal kitabu, ini waqfah. La raiba fi, baru tulis. Boleh. Ini jadi khobarnya. Mubtadanya zalikal kitab semuanya. Atau boleh zalikal kitabu la raiba fi jadi hal. Kalau zalika mubtada, al kitabu khobar, la raiba fi hal. Kitab yang tidak ada dalam keadaan tidak diragukan, la raiba fi. Jadi bacanya zalikal kitabu waqfah sini. Waqfah karena mubtada khobar. La raiba fi hal. Boleh. Nah, jadi ini dari kamu mubtada waqfah khafifah alkitabu khobar. La raiba fi hal. Bisa juga dari kitabu mubtada semuanya tanpa ada waqfah di sini, tapi waqfahnya sini. Dari kitabu la raiba fi, ini khobar semuanya, khobar jumlah. Boleh juga ini semuanya mubtada. Dalikal kitabu la raiba fi apa khabari hudan lil muttaqin. Boleh tapi bacanya sampai dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin tanpa ada waqfah ini. Jadi semuanya jadi mubtada. Dalikal kitabu la raiba fi, ya apa bisa jadi mubtada? Dalika mubtada kitabu badal atau bayan atau musyar ilaih ya. La raiba fi halnya kitab. Apa dalika kitab la raiba fi? Ada apa? Kitab yang tidak ada keraguannya itu hudan, itu petunjuk. Nah, di sini boleh juga zalikal kitabu la raiba fi hudan maf'ul ajli, untuk memberikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Boleh. Nah, jadi makna itu semuanya diwujudkan di dalam musik lagu yang bermacam-macam dan juga ada fasilah, ada waqfahnya. Itu tergantung. Sementara ini bisa mikir ngono wis pokoknya dalika kita boleh dari ilmu tapi pokoknya dihafalno. Udah selalu bisa mikir. Kemarin dihafalno. Jadi apa ya? Alif lam mimnya jadi mubtada. Alif lam mim al ahruful muqatta'ah tidak punya ramah lahu minal i'rab. Enggak ada i'rabnya. Allahu a'lam bimuradihi. Dan itu mukjizat. Mengapa? Sopo sing iso ngatur swara sing enak antara alif lam mim? Ayo. Lain sampean. Misale Al-Qur'an niku teko sampean paling enggak nun sad dal. Oh, apa itu nun sad dal? Tapi karena Allah yang menurunkan itu enak kok, alif lam mim, tidak ada yang bisa. Dan itu mukjizat kata Ibnu Taimiyah. Ada dalam Al-Qur'an setelah disebutkan alif lam mim atau yang lainnya hamim, yasin dan sebagainya, terus disebutkan Al-Qur'an di situ. Ayo, hamim wal Qur'anil hakim, yasin wal Qur'an. Itu ada 82 atau 86 dalam Al-Qur'an semuanya
setelah al-akhruful muqatta'ah itu diikuti dengan Al-Quran setelahnya. Itu lebih dari 80 di bukunya Fatawa atau apa itu ya, tafsirnya Ibnu Taimiyah yang bermadzhab Hambali ya. Ada yang menafsirkan alif itu Allah, lam itu Jibril, mimnya Muhammad. Ada alif, apa artinya alif lam mim? Alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Jadi Allah, Jibril, Muhammad. Tapi sandarannya secara nakli tidak ada. Paling selamat Allahu a'lam bi muradi. Pokoknya sudah Allah aja yang tahu. Tapi dibaca sebagai al-huruful muqatta'ah, potong-potong. Ya. Dan itu apa? Yang hudan itu sebagai khobar ya? Boleh. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Apa? Hudan lil muttaqin. Boleh. Itu mubtada semuanya. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Tapi itu sebagai mabni posisinya. Hudan. Mabni alal pancet tuh ndion mabni enggak hudan. Jadi khobar, tapi termasuk isim maksur, isim yang belakangnya itu kanan. Melala apa di kanan disimpan ada nyimpen apa ya? Kada disimpan. Nek disimpan, hutan tidak ada disimpan langsung dia marfu karena khobar. Lah maka apa kok hudan? Karena tidak bisa hudaun, tidak bisa alif terakhir itu alif seperti Mustafa, Musa, Isa. Tidak. Marfu muqaddar wa alamatu rafi'i dhammatun muqaddar. Ana hudan termasuk lah apa ana tanwine nek Musa gak ono. Lah Musa isim alam. Hudan ndak isim biasa. Ya ana tanwine. Nek ana ale ya al-huda. Nek gak ono ya hudan. Al-aso, nek gak ono ale ya ason. Son hudan lil muttaqin. Bisa juga jadi maf'ul ajli, bisa. Nah, itu komplit ini dibahas di bukunya Kamal Bisir ini juga, tapi bukan yang Ilmul Asfad, di Dirasat Lughawiyah. Ada saya bukunya ada. Wa ja'alahu khabaran li ismil isyarah. Dzalikal kitab ala qiraati man waqafa ala lafzil kitab. Ja'alahu khabaran li ismil isyarah. Ada yang menyatakan dzalika mubtada, alkitabnya khabar. Qiraati man waqafa ala lafzil kitab. Orang yang membaca berhenti kitab. Dzalikal kitab berhenti karena mubtada khabar. Ala lafzil kitab wa ja'alahu khabaran li ismil isyarah. Jadi khabarnya isim isyarah. Wa dalilu jawazi adi sakta maji udomirul fasl ahyanan bainal mubtada wal khabar bimithli hadil khala kama fi qaulihi dzalika huwal fawzul azim. Nah, adanya huwa itu menunjukkan kalau tidak ada huwa itu dzalikal fawzul azim sama dzalikal kitab sama. Tapi karena dzalika ini diberikan huwa, maka ini menunjukkan bahwa tarkibnya adalah mubtada khobar. Kalau dzalika huwal fawzul azim, dzalika mubtada, huwa mubtada, al fawzul azim khobar, jumlah huwa sama fawzul azim mubtada khobar, khobarnya dzalika. Atau dzalika mubtada, khobarnya fawzul azim, huwanya dhamirul imad, namanya dhamir imad. Boleh. I'rabnya itu dzalika mubtada, huwa dhamir imad, dhamir penyangga aja. Penyangga mubtada khobar, disangga tengah-tengahnya di sini.
Nah itu dalam bahasa Inggris dimunculkan dalam bentuk to be, bentuk is. The book is apa gitu, ada isnya. Ini huanya itu is itu. Dalam bahasa Arab isnya itu disimpan dalam hati. Alkitab jamil, tidak usah Alkitab buah jamil, tidak usah, buahnya disimpan. Ya. Yang namanya apa? Tupi, nah, tupi simpan. Kecuali kalau simbol jumlah itu harus disimpan, isnya itu harus disimpan. Muhammad fil bait itu artinya Muhammad kainun fil bait, kainunnya harus disimpan. Itu sama dengan Muhammad is apa begitu. Nah, misalnya dzalika huwal kitab boleh. Bidzalika huwal fauzul azim. Wa fi qaulina hadza huwar rajul. Hadza huwar rajul. Nah, biasanya kita hadza rajul atau hadza huwar rajul. Itu boleh. Ono buahnya. Jadi dzalikal kitab jadikan mubtada khobar boleh. Boleh diberi gua, boleh juga tidak. Dzalika huwar rajul. Hadza huwar rajul. Ai ar-rajul kamil rujula fa ka'anna dhamirul fasl jaa muawiron li hadhi sakta. Ya. Ada dhamirnya itu yang dibuang huanya karena untuk menyertai mubtada khobar. Seterusnya lata ka waqfa au sakta baina na'at wa man'ut. Na'at man'ut enggak boleh dipisah. Wusrek muncul ya. Nanti kita lanjutkan minggu yang mendatang nomor 5 ya. Sampai ke sakta nanti, sakta dan sebagainya. Jadi wakfa, sakta dan tidak ada wakfa, ada tul nanti, ada tul. Tul itu diteruskan. Kapan diteruskan, kapan di sakta. Dan itu tidak ada dalam bahasa tulisan, tidak ada. Ada bantu namanya alamatut tarkim. Alamatut tarkim itu ya titik, ya koma, ya tanda tanya, tanda seru, takjub, bakhairu dzalik. Alamatut tarkim namanya itu. Tanda baca. Sadal uruf. Sampai mana Pak sadal urufnya Pak? Terakhir itu faslun-faslun apa ini? As-sama ini. Apa? Halaman 70. Al-Khamisu. Apa bape iki kok gak padha halaman 70. Bab tanbihat. Tambihat ya. Tidak boleh mana siapa ya? Tanbihat Al-Khamisu. Tambihat itu halaman 34 itu ini deh. Tambihat al-awwal sudah, tani itu mah yang 5.
Wasani wono. Wesani. Salis, endi ono kan salis. Oh khamis iki ya. Wal khamis lam yarid fil lughah. Ya ini ya. Al khamis lam yarid fil lughah ma yajibu kasru aini fil madhi wal mudhari illa talatata asyara fi'lan. Wa ya wathiqa yathiqu. Wa wajida yajidu, bukan wajada yajidu, wajida yajidu yang bermakna susah. Waritha yarithu, wari'a ya. Ada 13 saja. Peringatan yang kelima, tidak ada di dalam bahasa itu yang mengkasrokan ainul fi'il di fi'il madhi dan di fi'il mudhari. Gak ono. Kecuali hanya 13 fi'il. Fi'il apa? Fa'ilah, yaf'ilu yang mewajibkan. Fa'ilah, yaf'ilu. Ono lho di sorop itu hasiba yaksibu. Lainnya apa? Ada hasuna, yang fa'ilah jarang. Ya itu ada 13 saja. Yaitu wathiqah. Apa wathiqah itu? Percaya. Wathiqah yathiqu. Autik, apalagi wajida bukan wajada ya. Wajida yajidu. Nah, tapi di mana hazina? Kalau wajada yajidu itu mendapati, tapi kalau wajida yajidu hazina. Susah. Nah, susah. Hazina. Di mana hazina? Tapi hazinanya yahzanu. Kalau wajidanya yajidu, wijdan. Lam yarid fil lughah, tidak ada di dalam bahasa yang mewajibkan harus mengkasrokan ain fa'ala yaf'ilu fil madhi wal mudhari, kecuali 13 fi'il saja. Yang pertama wathiqa bihi, wathiqa yathiqu, percaya. Yang kedua wajida ala, gimana hazina, wajida yajidu. Yang ketiga warisa almal, warisa yarithu. Apa warisa itu? Bukan warosa yarithu, tapi warisa yarithu, mewariskan. Wawari'a, warok, yang tidak mau melakukan subhat. Terus warika yariku ittaja'a, yattaji'u, baring. Terus warima aljurhu, warima yarimu. Apa warima itu? Warom. Apa warom itu? Bengkak. Lukanya bengkak. Terus wawariyal mukhu. Mukh itu otak. Waria itu apa ya? Kak dulu waria itu. Di Indonesia waria itu banci, waria. Itu waria. Wawuro. Waria, enggak tahu ini. Wariyal mukhu. Nek al mukhu otak. Orang Arab itu biasanya nek mangkel-mangkelan ngomong ente mafil mukh. Itu kawan gak ada otak, itu banyak dipakai. Mafil mukh. Mafi al mukh kan otak. Mafil mukh. Ente mafil mukh. Gak anta lo enta mafil mukh. Ai ya wariya al mukh ai iktanaza. Iktanaza itu tersimpan di otak. Iktanaza. Kanzun itu apa? Kanzul harta yang tersimpan. Kanzun. Iktanaza itu berarti tersimpan. Wariyal mukhu berarti tersimpan di otak. Wa wa'iqa alaihi. Wa'iqa yaiku ai ajila. Kesusu.
Wafiqa amrahu ay sodafahu, sesuai. Wafiqa yafiqu, ya muwafiqan. Sodafahu muwafiqan. Wafiqa yafiqu amrahu ay mana sodafahu muwafiqan, mendapati sesuai. Wawa apa itu? Wawakiha ay samiha, wakiha. Wakiha yakihu. Terus wakima yakimu ay irtama, susah. Waliya yali. Waliyal amro itu mengganti mati wilayah, apa menguasai. Wamiqo yamiku ay ahabba. Berarti itu semuanya adalah 13. Itu yang nganut wazan fa'ila yaf'ilu. Berarti berapa? 13 ya. Ada lagi yang 11. Wa warada akhadha asyara fi'lan tuksaru ainuha fil madi, fi'il madinya kasra fa'ila, dan fi'il mudhari'nya wa yajuzul kasru wal fathu, boleh dikasrokan, boleh difathah pada fi'il mudhari'nya. Jadi fa'ila yaf'ilu, boleh fa'ila yaf'alu. Apa isolas itu? Wa ya ba'isa. Ba'isa ya ba'isu dengan ba'isa ya ba'asu. Ba'isa itu apa? Jelek ya. Bi'sa, ba'isa. Bu'us itu apa ya? Al-bu'su, merana, ba'isa merana. Bilba al-muakhadha. Wa khasiba boleh khasiba yaksibu, boleh khasiba yaksabu. Khasiba berarti khasiba yaksabu. Kalau yaksabu mana menyangka. Kalau menghitung khasaba yaksubu hisaban, itu khasaba yaksubu hisab. Tapi kalau khasiba yaksabu itu menyangka. Wala taksabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal hum amwat, bal hum ahya. Min ghairi ya. Terus wabiqa yabiku au wabiqa yaubaku, boleh, artinya hancur, halaka. Terus wawakhimat al-khubla itu orang hamil. Wakhima yakhimu, boleh wakhima yauhamu, boleh. Apa ya wakhimat al-khubla? Al-khubla itu orang yang wakhira sadruhu atau wakhira, boleh wakhira yakhiru, boleh wakhira yaukharu, juga boleh wakhira yaugharu ay irtado, marah, wakhira boleh. Walighal qalbu, waligha yalihu, boleh waligha yalahu, dilatih. Al-qalbu, walighal qalbu atau walighal yalihul qalbu au yaulahul qalbu. Wa waliha yalahu wa wahila ay ittoroba fihima. Biasanya wahila, walaha, waliha itu orang linglung dulu. Wa baisa minhu wa ya bisal husnu, ya bisa ya ibasu atau ya bisa ya bisu al husnu. Ya bisa itu kering, dahan itu kering. Peringatan yang keenam, asadis, qaulu tsulasi ala waznin muayyan minal auzan asitta al mutaqaddimah, bahwa fi'il tsulasi fa'ala yafulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, dan 6 wazan
yang di atas itu semuanya kalau rumus ya, tapi sama iyun. Apa sama iyun itu? Didengar dari orang Arab. Pokoknya orang Arab marteh ngono ya wis. Kalau orang Arab bilangnya Nasara Yansuru, ya sudah. Tidak ada perkataan lima dan ada. Yang ada adalah mada dan kaifa. Ini deskriptif murni, ilmu bahasa murni, al-wasfi. Jadi sama'i itu mendatangi qabilah, kemudian mendengar dari orang Arab. Orang yang didengar ini boleh didatangkan, boleh didatangi di qabilah tersebut, atau orang tersebut diberangkatkan ke kota sebagai bahasanya sebagai informan, bahasa Arabnya sebagai arrawi atau al-mukhbir. Jadi setiap penelitian bahasa itu harus melibatkan informan. Informan itu adalah orang yang representatif mewakili masyarakatnya dan bahasanya ideal. Nek dene ngomong yaf'alu berarti kabeh masyarakatnya yaf'alu, misalnya begitu. Representatif. Orang yang didengar itu namanya arrawi, periwayat atau informan. Dan itu merupakan sampling al-ayyina. Tadi orang aturan deh, wong-wong ngerti metodologi ini wong-wong biyen niku. Jadi harus ada datanya dan sebagainya, itu disebut sama'i. Yang tidak sama'i kiasi, dikiaskan, dianalogkan. Fala ya'tamidu fi ma'rifatiha ala qaidah. Jadi mengapa kok fa'ala yaf'ulu, kok enggak, mengapa kok nasara itu yansuru tidak yansiru aw yansoru? Itu semuanya adalah sama'iyun berdasar kepada data yang didapat dalam satu qabilah. Fala yu'tamadu fi ma'rifatiha ala qaidah. Tidak ada qaidahnya. Kalau nasara harus yansuru enggak? Ghaira annahu yumkinu taqribu bi muraati hadhihi dawabit. Tapi boleh didekati dengan memperhatikan kaidah-kaidah tertentu. Wa yajibu fihi muraatu suratil madhi wal mudhari' ma'an. Dan harus disertakan madhi dan mudhari'. Jangan madhinya saja, jangan mudhari'nya saja, tapi mudhari', madhi dan mudhari'. Harus kedua-duanya. Mengapa? Limukhalafati suratil mudhari' lil madhi al-waqid kama ra'aita, supaya bisa dipisahkan dengan fa'ala yaf'ulu dengan fa'ala yaf'ilu. Ada yang fa'ala yaf'alu. Jadi jangan saja mati saja, tidak bisa. Harus mati dengan mudhari' sehingga ketemu fathu dhammin, fathu kasrin, fathu fathin, fathkatani. Kalau fathu dhammin berarti fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fathu kasrin, fathkatani, fa'ala yaf'alu, fataha yaftahu. Kemudian diteruskan dengan kasru fathin, fa'ila yaf'alu, dhammu dhammin, terus kasrotani, fa'ila yaf'ilu, yang bab ke-6 itu. Jadi harus disertakan madhi dan mudhari'nya. Tidak bisa mudhari'nya saja, madhinya saja tidak bisa membuat bab itu. Wa fi ghairi tura'i surat al-madhi faqat li'anna likulli madhin mudhari'an la tahtalifu suratuhu fihi. Yang terakhir as-sabi ma buniya minal af'al mutlaqan lidilala alal ghalbah. Qala radhiyu laisa babul ghalbah qiyasan bikaitu yajuzu naqlu kulli lughatin ilaihi. Al ghalbah itu mayoritasnya dari kata-kata ghalaba, ghaliban. Apa ghaliban itu? Pada umumnya, pada ghalibnya. Fil mufakhara faqiyasu mudhari dhammu ainu, dhammu aini, kasabaqani zaidun fasabaqtuhu fa ana asbiquhu.
Faqiyas mudhari'i dhammu ainihi. Kalau qiyas fa'ala yaf'ulu, maka fi'il mudhari'nya dhamma. Seperti sabaqani Zaidun, Zaidun nyalip aku, fasabaqtu, kemudian aku salib. Fa'ana asbiquhu atau asbuquhu. Mudhari' dhamma ainuhu. Malam yakun wawil fa, asal fa fi'ilnya tidak dari wawu, maka boleh di dhamma. Fa'ana asbiquhu au asbuquhu. Malam yakun wawil fa au ya'il ain awil lam, asal ain fi'ilnya atau lamnya tidak terdiri dari ya. Faqiyasu mudhari'i kasru ainihi, maka yang dikiaskan mudhari'nya itu kasro. Asbiquhu. Tawasabtuhu fawasabtuhu fa'ana asibuhu. Jadi yang pertama itu mudhari'nya di dhamma. Kalau mempunyai makna mufakharah. Mufakharah itu berbangga. Sabaqani Zaidun fasabaqtuhu fa'ana asbuquhu atau asbiquhu. Asal fa fi'ilnya tidak dari wawu, seperti wa'ada, ya yasaro, atau ya'ul ain walam, ain fi'ilnya terdiri dari ya, maka faqiyas mudhari'u kasru aini, maka qiyasnya mudhari'nya itu kasro. Seperti wasabtuhu fa'ana asibu. Wasaba itu apa? Melompat. Fa'ana asibu, karena terdiri dari wawu fa fi'ilnya. Wabayatuhu ay fabituhu. Fa'ana abiuhu wa ayabihu abihu. Waromaituhu faromaitu fa'ana armihi. Fa'ana armihi. Itu semuanya ya kebanyakan sama'i. Sama'i itu harus ada data yang diucapkan oleh orang Arab. Itu pekerjaannya para pendahulu kita pada abad kedua Hijriah sampai pada abad keempat Hijriah. Nah, pada abad kedua Hijriah boleh mereka mencari informan itu di kota dan di pedalaman. Tapi kalau pada abad keempat Hijriah harus informan itu didatangkan dari orang pedalaman atau orang Baduy. Karena apa? Pada keempat Hijriah itu sudah banyak campuran pengaruh dari bahasa orang luar selain Arab. Pada abad keempat harus masuk ke dalam. Pada abad kedua masih boleh. Jadi selisih 200 tahun itu sudah berubah bahasa. Jadi bahasa itu sangat-sangat berubah dan berkembang. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ya.